Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taufiqa ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Subhanahu wa taala. Dan kita akan insyaallah pada pagi hari ini kita akan jeda dari membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau kita alihkan pembahasan yang lain yang sempat ketinggalan. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sifat sholat, tata cara praktek sholat atau tata cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas kemarin. Dan ini sebenarnya kelanjutannya, yaitu tentang masalah fikih singkat, pembahasan tentang fikih tentang zikir habis sholat, fikih singkat zikir habis sholat, atau selesai sholat. Ini juga penting sekali untuk kita pelajari, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan kupas secara terperinci dengan dalilnya yang sahih, dan juga kita akan jelaskan dalil-dalil yang dhaif, dalil-dalil yang dhaif yang berkaitan dengan zikir habis sholat. Wabillahi nasta'in, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita kaji nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini kalau enggak kita amalkan ya tidak bermanfaat. Sudah tahu tapi enggak mau mengamalkan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dan insyaallah ummahat, tapi saya enggak janji, cuman saya usahakan nanti atau pekan yang akan datang kita bagikan kitab tata cara wudu, buku saku itu, tata cara wudu, sholat dan zikir habis sholat, gratis. Ana usahakan, tapi tidak janji, cuman berusaha. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat ya alhamdulillah juga. Karena kemarin ada yang pesan, semoga banyak. Kalau masih ada sisanya bisa kita bagikan ke jamaah di sini. Tapi tidak apa-apa, kita bahas dari sisi teorinya dulu. Teori ini penting. Zikir ba'da salam, atau zikir setelah kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat. Apa yang kita baca? Yang pertama, pembahasan yang pertama, qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ajma'ul ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Hukumnya zikir habis salat itu sunnah saja, enggak wajib. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri keluar, tidak berdosa dan tidak mengurangi pahala salat. Salatnya tetap sah kalau enggak berzikir habis salat. Karena ini para ulama sepakat para ulama membaca zikir habis salat itu hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Disunahkan sebagian pendapat para ulama, sebagian pendapat para ulama ini berselisih. Imam Ahmad berpendapat, ini pembahasan yang kedua dari zikir ini. Imam Ahmad berpendapat disunahkan mengangkat suara. Disunahkan mengangkat apa? Suara ketika zikir habis sholat. Tapi Imam Syafi'i tidak disunahkan. Imam Syafi'i berpendapat tidak disunahkan. Imam Ahmad, kenapa beliau mengatakan disunahkan mengangkat suara? Berpendapat dengan sebuah hadis. Ini Imam Ahmad berpendapat dengan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Naam. Sesungguhnya kata Abdullah bin Abbas, hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir, tolong perhatikan ibu-ibu, sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir ketika orang itu selesai dari sholat 5 waktu itu ada pada zamannya Rasulullah SAW. Maksudnya kita jumpai mengangkat suara setelah selesai zikir itu ada pada zamannya Rasulullah SAW. Dan aku tahu itu, mendengar itu tatkala orang selesai dari sholatnya. Itu Abdullah bin Abbas. Hadis Abdullah bin Abbas. Ini riwayatnya Abdullah bin Abbas. Bukan hadis, tapi ini perkataannya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia. Makanya sebagian para ulama menganjurkan untuk disunahkan untuk mengangkat suara. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi yang jadi catatan sendiri-sendiri. Tidak bareng-bareng. Tidak satu komando dari imam terus bareng semuanya ngikuti imam. Tidak, sendiri-sendiri, ngangkat suara sendiri-sendiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Sampai insyaallah nanti kita akan baca apa saja zikirnya. Kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tidak berpendapat dikeraskan. Alasannya apa? Mengatakan hadis ini oleh Imam Syafi'i katakan, kenapa Rasulullah SAW mengangkat suaranya dulu mengeraskan? Karena untuk mengajari sahabat. Karena mengajari, ini pendapatnya Imam Syafi'i mengomentari riwayat Abdullah bin Abbas. Kenapa Rasulullah SAW atau kenapa ada pada zamannya Rasulullah SAW mengangkat suara dengan zikir setelah sholat 5 waktu? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW pengen mengajari sahabat. Mengajari apa? Sahabat. Tatkala sahabat sudah hafal zikir tersebut, Rasulullah SAW kembali membacanya dengan pelan. Ini pendapat. Makanya Imam Syafi'i tetap bersikukuh sunnahnya zikir habis sholat itu sir atau pelan, tidak diangkat suaranya. Dalilnya apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kalian dengan penuh rasa cemas dan takut mengharap. Dunal jahri disebutkan dalam Al-Qur'an. Dunal jahri, tanpa mengangkat apa? Suara. Ini dalam Al-Qur'an dalilnya. Kalau enggak salah dalam surat Al-A'raf atau surat Ali Imran. Ana lupa ingat. Nanti bisa dicek kalau ada yang bawa HP. Dalam surat Al-A'raf, dunal jahri, tanpa mengangkat apa? Suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan waktu petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Ini Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, dalilnya ini. Dalilnya yang lain, dalilnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW
ketika ada sahabat itu berzikir dengan mengeraskan suara. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, arbi'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Rendahkan suara kalian, fa innaka la tad'ul asamma wa la tunadil ba'ida. Sesungguhnya engkau itu tidak berdoa kepada Rabb yang tuli, dan engkau tidak menyeru Rabb yang jauh. Enggak, Allah itu dekat dan Allah tidak tuli. Enggak usah teriak gitu. Ini makanya Rasulullah SAW mengatakan, arbi'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Nah, mana pendapat yang sahih, mana pendapat yang kuat? Wallahu ta'ala alam. Kalau ulama-ulama Saudi Arabia, mereka karena bermadhab Hambali, mereka lebih cenderung mengangkat suara, mengeraskan suara, tapi zikir sendiri-sendiri tanpa dikomando oleh siapa? Imam. Zikir sendiri-sendiri. Masalah seperti ini al-amru fihi wasi'. Masalah ini masalah yang kita tidak perlu bersikap keras atau bersikap saklek, harus begini, harus begitu. Bagi yang mengangkat suara silahkan, bagi yang merendahkan silahkan, karena semuanya berdalil dan ada pendapatnya para ulama. Cuman yang jadi catatan, pertama, zikirnya harus zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, nanti akan kita baca. Yang kedua, tidak dikomando, tidak dikomandoi. Jadi zikir sendiri-sendiri, zikir sendiri-sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah, ini istighfarnya aja cuman kayak gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti akan kita baca insyaallah hadisnya. Permasalahan yang ketiga dari permasalahan zikir habis sholat, ini permasalahan yang ketiga. Bagaimana caranya berzikir? Pakai alat atau pakai jari? Berzikirnya pakai alat atau pakai jari? Alat ini apa maksudnya? Tasbih. Atau pakai jari? Dapat yang sahih wallahu ta'ala alam adalah dengan jari. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya yaq'udu tasbiha biyadihi. Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika menghitung tasbih itu, beliau menghitungnya dengan tangannya. Nah, tangan di sini apa maksudnya? Jari jemari. Ada di sana sebuah riwayat, uqudna bil asabi'i fa innahunna mas'ulatin mustantaqat. Hitunglah zikir-zikir ini dengan jari jemari kalian. Sesungguhnya jari jemari ini nanti di hari kiamat akan ditanya dan dia bersaksi dan akan berbicara. Mustantaqat disebutkan dalam surat Yasin loh ini. Ini bapak-bapak yang mungkin sudah hafal surat Yasin insyaallah. Nah, karena tiap malam Jumat dibaca kan mungkin sudah hafal ini. Tidak ada sunnahnya baca Yasin malam Jumat. Yang sunnah baca surat apa? Al-Kahfi. Nah, apa dalilnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, aku bungkam, aku tutup mulut-mulut mereka. Aku silahkan bersaksi tangan-tangan mereka dan berbicara dan juga memberikan persaksian kaki-kaki mereka. Sallallahu. Jadi kalau kita ini kerjaannya di dunia menghitung tasbih dengan tangan, kita akan berikan tangan kanannya Rasulullah SAW pakai tangan kanan. Yang sunnah adalah pakai tangan kanan. Nah, bagaimana hukumnya bertasbih pakai
tasbih ya, bertasbih dengan tasbih. Tahu tasbih kan? Alat tasbih itu hukumnya boleh pakai tasbih. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Saudi Arabia juga membolehkan. Tapi beliau mengatakan wa tasbihu bil yadi khairun min tasbihi bil misbahah. Bertasbih dengan jari jemari ini lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada bertasbih menggunakan alat yang namanya tasbih. Kenapa? Ya karena Rasulullah SAW nggak pakai apa? Tasbih, gitu loh. Tapi boleh. Apalagi dilihat tadi bahwasanya jemari-jemari ini akan memberikan apa? Persaksian. Meskipun hadisnya ini dhaif. Dia akan memberikan persaksian dhaif, tapi kan disebutkan dalam ayat. Kok hadisnya ini lemah? Ada ayat. Dalam surat apa tadi? Yasin. Tangan-tangan ini akan bersaksi. Makanya kalau Anda ini suka menulis, ada hadis, ada faidah ditulis, faidah dari hadis, faidah dari ayat, antum tulis, nanti akan bersaksi tangan antum ini. Ya Allah, jangan kau siksa hamba ini. Dulu dia di dunia, tangannya suka menulis ayat-ayatmu, menulis hadis-hadis Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga kenapa lebih afdal pakai tangan? Karena ini jauh dari riya. Jauh dari apa? Riya. Terus juga lebih fokus dan konsen. Lebih fokus. Kalau pakai tasbih kan sudah ada 100 di situ kan, tinggal gini-gini aja, ngurutin gini. Kadang-kadang enggak fokus. Mulutnya ngomong apa, pikirannya ngomong apa, hatinya apa yang terbetik dari hatinya enggak nyambung kadang-kadang. Yang penting gini-gini aja, ya kan? Kalau pakai tasbih itu loh. Nah, beda dengan kok kita dengan tangan kan ya. Subhanallah. Butuh fokus dan insya Allah lebih hati lebih khusyuk dan jauh dari riya, sum'ah, pamer dan yang lainnya. Makanya ini lebih afdal. Baik. Ada permasalahan lagi yang ketiga, yang keempat. Nah, ini permasalahan dalam zikir ini. Bertasbihnya pakai ruas-ruas jari. Kalau pakai tangan ya lebih afdal kan tadi pakai jari jemari. Mana yang lebih afdal? Pakai ruas-ruas jari atau pakai jari? Ini juga perselisihan para ulama. Pakai gini, ini ruas-ruas jari ini. Nah, ini ruas-ruas jari. Kok pakai jari ya? Subhanallah. Tinggal ngitung jarinya aja. Di sini silahkan, al-amru fihi wasi'. Permasalahan seperti ini permasalahan yang lapang, yang luas. Silahkan mana yang lebih khusyuk buat Anda. Kalau khusyuk pakai apa? Ruas-ruas jari, ya silahkan pakai ruas jari. Kalau khusyuknya pakai apa? Jari jemari, ya silahkan pakai jari jemari. Memang tidak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pakai ruas jari atau jari, tidak disebutkan. Yang jelas pakai tangan kanan beliau, entah itu pakai jari atau ruas jari, semuanya insya Allah baik. Nah, yang penting, yang jelas yang beliau lakukanlah dengan tangan kanan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita mulai membahas poin yang kelima ini, zikir dalam salat. Ketika orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ini juga ada beberapa lafaz. Yang pertama Assalamualaikum warahmatullah. Salam habis salat itulah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada Assalamualaikum saja. Assalamualaikum ke kiri juga. Ada lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kirinya Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini ada lafaz-lafaz salam, sehingga Anda jangan aneh, jangan kaget kalau nanti kadang-kadang imamnya Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Dan itu semuanya sahih, ada hadisnya. Nah, ada hadisnya, tidak perlu anda sebutkan, hadisnya sahih. Cuman yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dari lafaz-lafaz salam ini yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah SAW, sampai ada 15 sahabat yang meriwayatkan. Ada 15 sahabat yang meriwayatkan kebanyakan menggunakan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah yang biasa kita dengar. Nah, ada 15 sahabat radhiyallahu taala anhum khamsata asyara sahabiyan, 15 sahabat yang menghafal, yang meriwayatkan hadis salamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian baca apa? Istighfar. Habis salam langsung istighfar. Astaghfirullah. Bunyi istighfarnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang disebutkan dalam hadis. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dari jalan Thauban radhiyallahu taala anhu. Hadis Thauban, seorang sahabat Thauban yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lafaz istighfarnya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Karena inilah Allahumma antas salam ini banyak ini lafaz. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana fis salam wa dakhilnal jannata darussalam. Ini tambahan-tambahan ini tidak ada dalam hadis ini. Ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, adanya yang dalam hadis ini riwayat Muslim ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfarnya pun juga bukan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak. Istighfarnya cuma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma, gimana saat kalau ditambahin, dan berarti Anda menyelisih dong. Karena lafaz hadisnya seperti itu. Ini masalah ibadah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ditambah-tambah. Kalau mau istighfar di luar sholat, maksudnya di waktu kapan saja, nggak habis sholat, silahkan. Astagfirullah wa atubu ilaih, namanya astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullah astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namanya begitu. Kok di luar, maksudnya kapan saja, di rumah atau apa. Tapi kalau habis sholat, zikir habis sholat, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Cukup di situ. Jadi fahayyina rabbana fis salam tidak ada. Fadakhinal jannata darussalam tidak ada. Dan ini beda lagi ketika ketemu Ka'bah. Kalau kita mau tawaf ketemu apa? Ka'bah, mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayyina rabbana fis salam. Ini beda lagi ketika yang mau umroh. Insya Allah ini bulan Ramadan sudah dibuka lagi. Insya Allah ini yang mau umroh siapkan diri Anda dari sekarang ini. Sudah dibersihin Masjidil Haram ini insya Allah. Insya Allah Ramadan sudah dibuka. Semoga amin ya rabbal alamin. Karena tidak pengen saya Ramadan di Indonesia, Pak. Terlalu nikmat, sudah ketagihan gitu di sana itu. Masya Allah. Yang kedua, zikir yang kedua, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga zikir yang dibaca Rasulullah SAW setelah salat. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Mughirah ibn Syu'bah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini zikir yang kedua. Zikir yang ketiga setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah la wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Ini hadisnya Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Jadi dibaca semuanya ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Hadisnya Muslim. Atau ini duluan terus baru hadis tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini tidak apa-apa dibolak-balik, maksudnya ini duluan atau tadi hadis yang ketiga tadi duluan, ini tidak ada masalah. Yang jelas ini dibaca setelah salat. Habis itu hadis yang keempat, zikir yang keempat habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebagian ulama berpendapat dibaca setelah salam. Sebagian para ulama. Sebagian ulama yang lain dibaca sebelum salam. Sebelum salam. Sebagian para ulama juga berpendapat sebelum salam. Ada yang berpendapat dibaca setelah salam. Kalau setelah salam, bagi yang berpendapat dibaca setelah salam, ya silahkan baca ini. Kalau saya lebih cenderung, wallahu ta'ala alam, pendapat yang saya kuatkan, zikir ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dibaca sebelum salam. Tapi kalau mau dibaca habis salam, silahkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian mengucapkan tasbih berapa kali? 33 kali. Terus hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabbaha man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, bertasbih habis, barang siapa selesai sholat dia bertasbih 33 kali, bertahmid mengucapkan alhamdulillah, tasbih berarti subhanallah, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, berapa jadi? Fatilka 99, dan itulah jumlah 99. Wa qala tamamul mi'ah, wa qala tamamul mi'ah, kemudian dia mengucapkan biar genap 100, dia tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap berapa? 100 orang yang mengucapkan seperti ini habis salat, Allah akan ampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Bayangin. Tahu buih enggak buih? Wong Palembang ngerti buih ora?
Buih itu untuk. Ya, ini apa nih? Maaf ya Bapak dan Ibu, saya bahasa Jawa biar anak nggak lupa dengan bahasa saya. Saya dengar katanya mau jadi bahasa nasional kedua katanya, bahasa Jawa ini, makanya harus dilestarikan juga. Masya Allah. Untuk, tahu untuk, kalau kita nyuci itu keluar itu untuknya, busanya. Meskipun sebanyak buih di lautan ini, busa-busa yang ada di lautan itu, yang di air laut, meskipun jumlah seperti itu, ya Allah banyak sekali itu buih di lautan. Dalam riwayat buih banjir itu lebih banyak lagi buih banjir. Meskipun dosanya seperti buih di lautan atau buih banjir, Allah akan ampuni dosanya. Dengan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan tadi la ilaha illallah sampai akhir, Allah akan ampuni dosanya. Allahu akbar. Allah itu luar biasa besarnya kasih sayangnya dan rahmatnya bagi hambanya. Amalan yang amat sangat besar dan utama, besar pahalanya di sisi Allah, tapi ringan untuk dikerjakan. Apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haji umrah, enggak. Zikir. Ibadah yang paling utama di sisi Allah itu apa? Berzikir. Makanya kalau sholat, habis sholat jangan tergesa-gesa lah. Duduklah, duduk. Yang pantatnya biasanya ada durinya, maaf ya. Pantat teman-teman ini yang kadang-kadang keluar durinya tiba-tiba habis sholat. Maksudnya enggak kuat duduk lama. Pengennya langsung pelencing, flash gitu. Pengennya. Ini tolonglah dipaksa duduk sebentar. Ingat ini, kita pengen dosa kita diampuni. Dan tasbih, tahmid, takbir ini bermacam-macam loh modelnya. Di antaranya tadi yang pertama, model yang pertama. Yang kedua, mengucapkan tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 34. Takbirnya 34. Berarti genap berapa? 100 juga. Seperti itu. Ada hadis yang lain bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Sudah, nggak ada tambahan lagi. Jadi cuma 99. Nggak ada tambahan yang la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini model yang ke berapa? Model yang ke berapa ini? Yang ketiga. Yang keempat, bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Nah, ini paling disukai kalau ini. Udah ini aja nah, biar cepat pelencing. La haula wala quwwata illa billah. Kita tuh pengennya tuh kalau dapat nikmat tuh pengennya nikmat ini lama ada pada diri kita. Tapi kok kita disuruh ibadah pada Allah lama-lama nggak kuat. Ustadznya tahmid takbiratul ihram, sami Allah liman hamidah. Kebanyakan orang-orang wong kita ini sami Allah liman hamidah, Allahu akbar langsung kan. Cepat banget. Sami Allah liman hamidah, di situ Masya Allah. Malaikat itu luar biasa, bergegas, meluncur, berebut untuk menulis sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Mereka berebut menulis kata-kata pahala yang akan siapa apa amalan tersebut akan ditulis oleh malaikat itu dengan berebut. Malaikat itu berebut menulis keutamaan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Apalagi ditambah lagi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahli tsana'i wal majdi kulluna lakal abd Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Panjang dah ini bacaannya ikhwan. Sami Allah liman hamidah. Kita kan cuma yang dihafal cuma Rabbana walakal hamdu.
langsung. Bahkan dibatin sebagian, tidak mengucapkan, dibatin karena sudah hafal. Na'udzubillah, ini adalah kekeliruan dan tidak sah. Ini bacaan-bacaan ini tidak boleh dibatin, harus dia apa? Dilafatkan dengan lisan. Dengan lisan, berzikir itu dengan apa? Lisan. Ada juga bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fih. Tolong ibu-ibu dengarkan, Bu. Jadi nanti gak komentar, itu imamnya kok lama sekali toh, itu iktidal itu yang dibaca apa ya? Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini doanya. Doa yang lain. Taib. Tadi yang keberapa tadi? Keempat. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, takbir 25 kali. 25 kali. Tasbih, tahmid, takbir 25 kali. Jadi 25, 25, 25. Berarti berapa? 75. Ini yang model yang kelima. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang terakhir, membaca tasbih, tahmid, takbir 11 kali. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Muslim 11 kali. Nah, jadi kalau Anda ini sedang sibuk, pokoknya darurat apa ya, jangan tidak berzikir, tapi pakai ini tadi. Kadang 10, kadang 11, kadang 25. Intinya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian jamaah setelah baca ini tadi tasbih, tahmid, takbir, ditutup dengan tadi yang sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian zikir yang keenam, membaca ayat kursi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Allahu akbar. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Sinni wa Tabrani fil Kabir dengan sanad yang sahih, dan juga Ibnu Katsir sahih. Hadisnya ini sahih. Rasulullah SAW bersabda dari jalan Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya yang diriwayatkan Abi Umamah, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, sholat wajib saja, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi kalau dia mati habis sholat itu langsung masuk surga. Yang dia menghalangi belum bisa masuk surga karena dia masih hidup. Subhanallah. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, atau tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Bayangin ini jamaah. Antum sholat subuh tadi. Habis sholat tolonglah, jangan dilupakan. Sehingga kalau antum mati antara subuh dengan duhur ini, mati enggak sih kita ini, Pak? Mati enggak kita ini, ibu-ibu? Ya mati, tapi kadang orang itu kurang cerdas dalam menghadapi apa? Kematian. Gimana cara mengambil zad, perbekalan yang benar menjelang kematian itu bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Orang tahu kematian tapi malas untuk beribadah, malas nuntut ilmu agama untuk perbaiki amalnya, agar supaya amalnya diterima di sisi Allah, biar sesuai dengan petunjuknya Rasulullah gimana caranya. Karena ini yang menyelamatkan kita, ya Allah. Jadi kalau kita sholat habis duhur, habis sholat duhur kita baca ayat kursi, kalau kita mati antara duhur dengan asar, Allah langsung jamin kita dengan apa? Surganya. Allahu akbar. Allahu akbar.
kematian yang menghalangi kita. Ini ayat kursi luar biasa. Ada kajian khusus sebenarnya keutamaan ayat kursi, di antaranya ini. Baik, zikir yang keberapa sekarang? 7. Qiraatul muawwidataini, membaca 2 surat yang muawwidatain. Muawwidatain. Surat apa ini? Bukan. Al-muawwidatain yang ada a'udzu, ada perlindungan, minta perlindungan kepada Allah. Surat apa? Al-Falaq, An-Nas, 2 muawwidatain. Makanya 2 surat yang di dalamnya ada permohonan minta perlindungan. 2 surat yang di dalamnya minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menciptakan apa? Waktu pagi al-falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, penguasa, pencipta, pemilik manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 2 surat ini. Yang ke-8, adapun surat Al-Ikhlas. Yang ke-8 baca surat Al-Ikhlas, tapi ini hadisnya ternyata dicek semua riwayatnya lemah. Semua riwayatnya adalah lemah. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang mensahihkan, mungkin ada yang mensahihkan. Cuman Syekh Albani semua riwayat tentang baca surat Al-Ikhlas dalam selesai dari sholat itu beliau ada berapa riwayat? Ada 5 riwayat kalau nggak salah. Bukan, ada 3 riwayat dari sahabat. Ada 3 riwayat tentang riwayat hadis tentang baca surat Al-Ikhlas setelah salat fardu. Ada 3 sahabat yang meriwayatkan, 3 jalan sahabat, tapi semua riwayatnya dicek oleh Syekh Albani adalah lemah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada yang mensahihkan sebagian ulama, tapi anda tidak tahu. Ini yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Memang ada sebagian para ulama berpendapat membaca surat Al-Ikhlas juga, tapi ternyata riwayatnya dilemahkan oleh ulama hadis seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sudah selesai. Loh Ustaz, kok nggak ada Al-Fatihah? Mana ini Al-Fatihah? Tidak ada satu hadis pun, hadis yang sahih atau hadis yang hasan, hadis mutawatir, hadis yang ahad, sampai hadis yang palsu sekalian. Hadis yang lemah tidak ada. Dalam hadis yang lemah, dalam hadis yang lemah aja tidak ada. Bukan palsu, hadis yang agak di atasnya palsu, hadis yang lemah. Lemah itu aja tidak ada. Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah habis sholat 5 waktu. Adapun keutamaan surat Al-Fatihah jelas. Tidak kita pungkiri Al-Fatihah memiliki keutamaan. Tapi tatkala Anda mengkhususkan surat Al-Fatihah dibaca habis sholat, Anda harus mendatangkan apa? Dalil. Sebagaimana ini tadi, baca muawwidzatain kan khusus, ada dalilnya. Hadisnya sahih. Surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dibaca setiap habis sholat. Hadisnya Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini
juga dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Ayat kursi hadisnya sahih. Imam Nasai dan yang lainnya, Nasai, Ibnu Katsir, dan disahihkan oleh Al-Albani. Barang siapa yang baca surat ayat kursi habis sholat, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ini hadis. Adapun Al-Fatihah tidak ada, Pak. Kok tidak percaya, silahkan cari sendiri. Besok hari Sabtu bawa ke sini dalilnya. Jadi sekarang kita tahu begini loh petunjuknya Rasulullah SAW dalam beribadah. Sekarang kita tahu kalau kita beribadah ini ujung-ujungnya kan kita pengen masuk surga, ya kan? Ya pertanyaannya, surganya siapa? Surganya Allah. Ya ikuti syariatnya Allah. Kalau pengen masuk surganya Allah, ikuti syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya sendiri. Loh dulu gimana ceritanya Ustadz ini? Kakek-kakek kita kok meninggalkan kayak gini? Kiai-kiai kita, habib-habib kita kok meninggalkan seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Tanya sama mereka. Dalilnya dari mana ini? Kita harus ilmiah. Seorang muslim harus cerdas, harus terbuka, harus semangat untuk mencari kebenaran, melajari agama. Agama ini agama yang berdalil. Agama kita ini bukan agama ikut-ikutan. Sudah kita jelaskan kemarin dalam usul tsalatsa. Bukan agama ikut-ikutan. Semuanya harus dengan dalil. Adapun berdoa setelah sholat, ya ini juga sholat, berdoa setelah sholat di antara tempat-tempat yang mustajab dikabulkannya doa adalah doa setelah sholat. Tapi harus digarisbawahi, harus dipahami, doa itu ada dua macam. Doa itu hanya ada dua macam. Doa apa? Ada yang pernah tahu nggak ini? Doaul ibadah wa doaul mas'alah. Doa yang di dalamnya zikir-zikir pengagungan kepada Allah. Doa ibadah. Para ulama mengatakan doa ibadah. Doa yang di dalamnya ada zikir-zikir pengagungan, di dalamnya ada pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa, tapi doanya namanya doaul ibadah. Ini disebutkan dalam kitab para ulama, terutama ketika membahas masalah tauhid, masalah pembahasan doa. Adapun doaul masalah, doa yang di dalamnya ada permintaan, masalah. Masalah itu dari kata-kata sa'ala yas'alu, meminta. Doa yang di dalamnya ada permintaan seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa yang lainnya, Allahumma atina wa la tahrimna, zidna wa la tanqusna. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Permintaan. Doa yang di dalamnya ada permintaan kepada siapa? Allah. Maksud doa dikabulkan, doa diterima, doa yang mustajab setelah habis sholat itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dari doa ini, dari dua doa ini tadi. Mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, doaul ibadah. Tidak meminta beliau. Tapi doa yang di dalamnya dikit-dikit seperti astagfirullah. Ya, astagfirullah permintaan, minta ampunan. Ampunan. Ini mustajab. Jadi kalau kita mengatakan astagfirullah habis salat, ini mustajab, tempat yang mustajab. Insya Allah dikabulkan permohonan ampun Anda, permintaan maaf Anda kepada Allah. Allahumma antas salam. Ini doaul ibadah. Doaul ibadah. Allahumma antas salam, mengagungkan, ya Allah, Engkau Rabb yang maha, yang memiliki keselamatan, sumber keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan darimu datangnya keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau ya Rabb. Semuanya sanjungan. Semuanya adalah bentuk pengagungan pada Allah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya. Ini semuanya bentuk penyanjungan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa apa tadi? Ibadah.
Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membaca doa-doa ibadah. Ini tidak membaca doaul masalah. Terus Ustaz, gimana doaul masalah ini Ustaz dibaca? Nah ini perhatikan ibu-ibu. Doaul masalah, doa yang berwujud permintaan ini seringkali dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat. Nah ini yang keliru kita ini. Habis sholat baru berdoa. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, amma sujud aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih fa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Sesungguhnya tempat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya, tempat yang paling dekat, tempat di dalam salat yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya tatkala si hamba tersebut ngapain? Tatkala si hamba tersebut sujud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di situ tempat yang paling dekat dengan Allah. Fa'akthiru fihi doa. Perbanyaklah kalian apa? Berdoa, minta kepada Allah. Dan juga doa yang mustajab, doa sebelum salam. Nah, tadi makanya para ulama berselisih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik tadi dibaca sesudah atau sebelum salam. Kebanyakan para ulama merojihkan sebelum salam. Memang ada yang merojihkan sesudah salam. Kenapa? Kenapa alasannya para ulama doa ini dibaca sebelum salam? Alasannya cuma satu. Karena doa itu tempatnya di dalam sholat, bukan setelah sholat. Subhanallah. Karena orang ketika sholat berarti dia bermunajat dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kok sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai munajatnya. Hubungannya, interaksinya udah putus sudah. Disambung lagi dengan doa. Ini ya jamaah ibu-ibu terjawab. Kenapa sih kita berdoa tapi nggak dikabulkan? Bukannya antum itu pendosa, bukan. Kita salah berdoanya. Kurang memahami fikih doa. Dan doa yang mustajab ketika kita sujud, terutama ketika kita sholat sendirian. Sholat apa? Sunnah. Jangan cepat-cepat. Orang kalau sholat sunat malah cepat. Sendirian itu malah cepat. Enggak. Diperlama karena Anda nggak punya beban. Nggak ada orang yang sholat di belakang Anda. Bukan imam Anda. Nggak mikirin kalau panjang, mikirin makmum. Enggak. Panjangin aja. Banyak setelah baca doa apa? Sujud tentunya. Setelah membaca doa sujud, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau setelah baca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini juga doa-doa sujud. Rabbighfirli dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ini juga doa yang dibaca ketika sujud. Banyak loh. Makanya Rasulullah SAW itu kalau sujud, ruku, iktidal itu sampai sahabat yang sholat di belakangnya. Ini Rasulullah SAW kelihatannya lupa ini nggak bangkit-bangkit. Saking lamanya. Coba kita terapkan sholatnya Rasulullah SAW di makmum kita ini. Aduh, buyar, besok diusir ustadznya. Ganti-ganti imamnya itu. Nggak flash itu. Tahu flash? Nggak cepet itu, nggak pelencing itu. Nah ini bahasa kita, seberang sana. Nggak pelencing itu. Karena sebagian orang ini memang tadi pantatnya ada apanya? Durinya. Sakit jadi kok goyang-goyang, dia pokoknya pengen terbang aja. Assalamualaikum, pelencing. Apa dia yang dibaca? Apa dia yang dibaca ustadznya ini? Marah-marah makmumnya kalau imamnya lama-lama la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau berhadapan dengan Real Madrid, Barcelona, sampai qiyamul lail dilakoni dia, dijalani. Bangun malam sampai subuh pun dia, tegak pun siap dia. Asalkan Real Madrid dengan apa? Barcelona.
Atau sekarang ini lagi marak Liverpool. Ada yang namanya orang namanya salah itu. Salah terus dia. Salah terus. Yang diidolakan. Kuat kalau berdiri nonton bola. Tapi nggak kuat. Sholat lama dikit nggak kuat. Begitu dah siap mau mati. La haula wa la quwwata illa billah. Mau menghadap Allah bawa apa kita ini? Zikir salah. Sholatnya nggak tumanina. Allah musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Masjid-masjid kita jauh dari petunjuknya Rasulullah SAW. La haula wa la quwwata illa billah. Menyedihkan ya ikhwan. Dan ini yang kita bisa baca dan yang bisa kita jelaskan tentang masalah zikir habis sholat. Makanya banyaklah berdoa ketika Anda itu dalam sholat. Ketika habis tahiyat itu selesai baca doa tahiyat, panjangkanlah tahiyat ini. Tapi kelihatannya pendapatnya, saya perhatikan di masjid-masjid di Palembang ini, orang tahiyat itu hanya mengambil anunya saja, rukunnya saja. Yang penting sampai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Itu cepat sekali. Padahal para sahabat itu kalau anaknya itu tidak baca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masihid dajjal, sholatnya suruh ngulangi. Ketika tahiyat akhir, anak-anaknya para sahabat itu tidak baca ini, disuruh ngulangi sholatnya. Kamu tadi dah baca doa ini belum di tahiyat akhir wahai anakku? Belum ayah, sholatnya ulangi. Meskipun ini berselisih para ulama, apakah ini kewajiban? Apakah ini sunnah? Anggaplah ini sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Tadi doa itu mustajab di dalam apa? Sholat. Ini doa semuanya. Lihat aja doa dalam sholat. Subhanallah ya jamaah. Anak kalau membaca doa ini, Masya Allah, Allahu Akbar, doa yang luar biasa. Duduk antara dua sujud. Ini kita bicara masalah sholat kita. Duduk antara dua sujud. Doanya gimana? Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada 5 ini. Ada tambahan riwayat Tirmidzi, wajburni warfa'ni. Ada 7 berarti. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ini riwayatnya Muslim. Hadisnya Muslim. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi ditambahin 2. Ditambahin 2 lagi. 5 ini tambahin 2. Wajburni warfa'ni. Lihat, Allahumma gfirli. Ini duduk antara 2 sujud. Doa duduk antara 2 sujud. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku, sayangilah aku. Kasihinilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilah aku afiah, kesehatan. Atau maafkan aku. Bisa. Maafkan aku atau berilah aku kesehatan. Jagalah kesehatanku. Keselamatan untukku. Afini. Berilah aku kesehatan badan. Bayangin. Atau maafkan aku. Maafkan kesalahanku. Bisa juga. Afini. Yang kelima apa? Warzuqni, berilah aku apa? Rizki. Subhanallah doa ini. Terus ditambah 2 lagi. Wajburni, sempurnakan kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Ya Allah, 5 loh. Ditambah 2, 7. 7 permintaan. Ini jamaah minta ampunan, minta petunjuk, minta Allah maghfirli, rahmat, petunjuk, dijaga kesehatannya atau dimaafkan kesalahannya, diberikan rezeki, minta untuk disempurnakan kekurangan kita, diangkat derajat kita. Ini kebutuhan kita dalam hidup loh, 7 ini. Kebutuhan kita dalam hidup ibu-ibu, 7 ini, 7 poin ini, kebutuhan kita dalam hidup. Kok kita sholat loh, kenapa cepat-cepat sekali ya Allah? Diulang-ulang ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni warfa'ni. Allahumma gfirli. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak ada bacaan dalam sholat yang murni doa permintaan kecuali doa antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Tidak ada doa dalam bacaan sholat ini
yang di dalamnya doa permintaan murni. Doa masalah tadi kan ada dua macam doa itu. Doa ibadah, ada doa masalah. Doa yang di dalam minta permintaan semuanya. Itu adanya cuman di doa duduk antara dua sujud. Yang lainnya doa ibadah, tasbih, tahmid. Yang lainnya coba Rabbana walakal hamd, pengagungan, doa ibadah. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Kecuali ini, Allahumma gfirli warhamni wahdini. Ya Allah jemaah, tapi ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Makanya sekali lagi mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah sehingga kita benar-benar menghadap Allah nanti itu membawa amal saleh. Membawa apa? Amal saleh. Dan tidak semua amal saleh yang kita lakukan ini jadi amal saleh. Kalau nggak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW, nggak jadi amal saleh. Ini tolong dipahami. Karena syarat diterimanya ibadah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, ana minta maaf dan semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukan teori tapi harus dipraktekkan. Tadi diingat apa saja. Kalau nanti ada buku panduannya, ya alhamdulillah kita bisa bagikan di Sabtu yang akan datang sehingga bisa dibaca. Kok perlu dibawa ke masjid habis sholat dibaca. Kita benahi bacaan kita yang selama ini apa? Salah, keliru. Nah, cukup. Ada yang bertanya? Kelihatannya tidak ada bertanya, insyaallah. Jam berapa ini? Iya, berarti masih ada waktu. Kalau enggak kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.